Menurut sumber yang tentu tidak perlu kami sebut sebagai bentuk penghormatan saya kepada narasumber tersebut, saat itu Sylvester curhatlah kira-kira bagaimana apa yang perlu diambil langkahnya agar putusan tadi tidak dijalankan. Curhat ke siapa dia? Seseorang yang tidak saya sebutkan gitu. Lalu seorang tadi menyarankan untuk ketemu Pak JK untuk meminta maaf. Difasilitasi oleh Sofyan Mandandi. Kalau tidak salah anak perempuannya yang sangat marah dengan ujaran-ujaran yang disampaikan oleh Sylvester ini. Hari ini posisi mereka emang habis-habisan. Dan bahkan mungkin mereka sudah mempersiapkan diri ikut terkubur bersama jasad Jokowi. Maksudnya terkubur secara politik ya. Hidup mati pokoknya ke Jokowi. Saya jadi teringat Raja Perancis ya. Istat semua itu loh. Oh, l'état c'est moi. Negara adalah saya. Dan hari ini Jokowi itu sudah dipersonifikasi sebagai negara. Seolah-olah kalau kita mengkritik Jokowi, mengkritik negara, mencemarkan negara. Yeah. Faktanya sudah ada vonis 1,5 tahun, faktanya vonis itu sudah inkrah, faktanya terpidana Sylvester Matutina ini masih berkeliaran di mana-mana, maka segera saja dieksekusi. Bagi institusi kejaksaan, segera tutupi auratnya. Segera pakai baju lah, jangan telanjang. Itu bukan sebuah kemenangan bagi saya, itu kekalahan yang sangat telak bagi saya. Karena apa? Pertanggungjawaban profesi saya bukan hanya di hadapan klien, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak dilakukan Prabowo terhadap Jokowi? Panggil Jokowi, saudara Jokowi, atau karena dia misalkan gurunya Maha Guru Jokowi, guru politiku Pak Jokowi, misalnya begitu. Tolong dong tunjuk ijazahnya biar segera kelar. Kasihan rakyat. Nah, saya juga kasihan ke Pak Jokowi. Terakhir saya dapat informasi memang sakitnya berat. Saya melalui kuasa hukumnya ya. Saat mau tanda tangan BAP itu tuh berat sekali sampai terkelupas katanya tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Manilog, hari ini kita akan bicara tentang hukum yang ditertawakan, tentang keadilan yang dijungkir balikan, dan tentang wajah negara yang dipermalukan oleh satu nama, Sylvester Matutina. Dia adalah seorang relawan Jokowi yang mendirikan Solidaritas Merah Putih atau Solmed. Saat ini dia adalah seorang komisaris sebuah BUMN, dan bukan itu persoalannya, karena siapapun boleh menjadi komisaris sebuah BUMN. Persoalannya adalah sejak tahun 2019 lalu, Sylvester adalah seorang narapidana. Putusannya sudah inkrah. Kasasi dari Mahkamah Agung sudah keluar pada tahun, kalau tidak salah, 2019. Dan selama itu pula, sampai saat ini, Sylvester masih berkeliaran, tidak bersembunyi. Kira-kira sepekan sekali paling tidak kita bisa melihat wajahnya di TV, di layar televisi. Apakah itu adalah sebuah bentuk pelecehan hukum di negara kita? Sylvester diangkat tentu oleh Jokowi. Tetapi Presiden saat ini, Prabowo Subianto, seolah tidak bisa melakukan apapun untuk menegakkan hukum dan mengembalikan marwahnya pada tempat yang sebenarnya. Untuk itulah, maka di Manilog saat ini kita akan bertemu dengan Mas Ahmad Kozinuddin, satu nama yang rasa-rasanya saya akan kekurangan kata-kata untuk menerangkannya. Terima kasih Mas Ahmad Kozinuddin. Sama-sama Kang Darmawan. Untuk membicarakan hal yang mungkin bukan sesuatu yang tidak wajar dalam dunia yang sudah jungkir balik ini. Ya. Pertanyaan pertama saya adalah, sebetulnya adakah satu aturan yang melarang seorang narapidana untuk menjadi komisaris BUMN? Ya, kalau kita bicara dalam konteks menduduki jabatan publik, tentu syaratnya itu kan tidak ansih soal norma hukum, tapi lebih dari itu adalah etika, kepatutan, dan soal juga kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan untuk menduduki jabatan tertentu. Masih ingat tidak kita pernah berdiskusi dan saya pernah sampaikan ungkapan demikian. Kita punya negara dirusak saja kita tidak terima, tidak ridho. Betul. Apalagi kita harus membayarkan biaya, membayar orang-orang yang menghina itu, merusak negara itu. Nah, kalau kita konteksnya BUMN itu kan badan usaha milik negara yang baik sedikit atau sebagian atau keseluruhannya anggarannya menggunakan APBN sehingga tunduk pada Undang-Undang Keuangan Negara. Betul. Tentu ada tanggung jawab negara jika BUMN untung, negara mendapat tambahan dari pendapatan negara. Jika rugi, kadang-kadang harus setor penyertaan modal negara tambahan. Betul. Nah, dalam konteks itu menguras APBN kan? Iya, dan lucunya kalau BUMN tadi sudah go public, sudah melibatkan swasta kepemilikannya, PMN yang terlibat hanya negara, tapi dividen dibagi rata kepada seluruh pemegang saham. Ini kan nggak adil. Harusnya kan dilibatkan juga untuk incas
saham atau biaya untuk merecovery misalnya kerugian sebuah BUMN. Nah, kembali kepada soalan tentang apakah ada norma, memang saya sampai hari ini belum menemukan norma yang sifatnya limitatif, yang sifatnya eksplisit melarang seorang narapidana, apalagi dalam masa hukuman ya, yang belum dieksekusi begitu. Nah, soal Sylvester ini kan memang saya perlu juga sampaikan, Sylvester Matutina itu sudah punya putusan yang bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Apa itu putusan yang berkekuatan hukum tetap? Ya, ini putusan judek juris, yakni kasasi. Jadi kalau masih putusan tingkat pertama di pengadilan negeri, banding di tingkat pengadilan tinggi, itu belum inkrah karena masih judek faksi. Ya. Tapi kalau sudah judek juris, sudah oleh Mahkamah Agung, nah itu berkekuatan hukum tetap. Nah, di 20 Mei 2019 yang lalu sebenarnya sudah keluar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 287/K/2019 yang telah memberikan vonis kepada Sylvester Matutina 1,5 tahun. Ditambah, karena sebelumnya dibanding sempat 1 tahun, tapi oleh Majelis Kasasi diperbaiki justru ditambah, diberatkan, jadi 1,5 tahun. Sebelumnya di Pengadilan Tinggi DKI, di putusan nomor 287, juga sudah divonis, dan di putusan tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di 2018, melalui putusan nomor 100, juga sudah divonis. 1 tahun tadi? 1 tahun, dan meningkat justru di kasasi menjadi 1,5 tahun. Peristiwanya kan saat itu memang ada ujaran yang dinilai fitnah oleh keluarga Pak JK. Kepada keluarga JK. Ya, yang kemudian diproses hukum. Tidak pernah ditahan pada prosesnya karena pasal 311 KUHP itu kan ancaman kurang dari 5 tahun. Iya, maksimum 4 tahun. Namun setelah inkrah harusnya kan dieksekusi. Memang belakangan kami mendapatkan informasi ketika akan dilakukan eksekusi, saudara Sylvester Matutina ini terdakwa saja saya sebut. Harusnya juga hari ini disebut terpidana. Ya, terpidana tapi belum menjadi narapidana karena belum dieksekusi begitu. Jadi terpidana Sylvester Matutina ini berusaha untuk agar vonis yang sifatnya inkrah tadi tidak dijalankan. Dan menurut sumber yang tentu tidak perlu kami sebut sebagai bentuk penghormatan saya kepada narasumber tersebut, saat itu Sylvester curhatlah kira-kira bagaimana apa yang perlu diambil langkahnya agar putusan tadi tidak dijalankan. Curhat ke siapa deh? Seseorang yang tidak saya sebutkan gitu. Lalu seorang tadi menyarankan untuk ketemu Pak JK untuk meminta maaf. Dan difasilitasi Michael McKeng itu siapa ya? Dari Golkar saya. Oh, oke. Iya, dari Timur juga. Iya, betul. Dan kemudian ketemu juga difasilitasi oleh Sofyan Wandandi. Nah, kan bersahabat dengan Pak JK. Ketemu dan memang oleh Pak JK sendiri tidak terlalu mempersoalkan ya ujaran-ujaran yang disampaikan oleh terpidana Sylvester Matutina ini gitu. Cuman keluarganya, kalau tidak salah anak perempuannya yang sangat marah dengan ujaran-ujaran yang disampaikan oleh Sylvester ini. Dan Pak JK sudah memaafkan gitu. Nah, hanya kan kalau kita bicara konstruksi hukum bernegara kita kan maaf itu tidak menghilangkan unsur pidana. Kalau dalam prosesnya itu bisa meringankan katakanlah begitu. Bahkan kalau itu delik aduan, dalam hal ini kan ini delik fitnah kan aduan. Kalau itu masih berproses, misalkan di tengah jalan dicabut, ya selesai perkara. Tetapi kan permaafan ini tidak diusahakan oleh sebelum putusan. Tapi setelah putusan ini inkrah. Sehingga dalam sebuah kesempatan Roy Suryo mendapat informasi langsung dari Sylvester, infonya dia sudah mendapatkan maaf dari Pak JK. Tapi kan soal maaf itu hal yang lain. Dan kami sendiri tentu mengapresiasi ya Pak JK dan keluarganya yang bisa besar hati memberikan maaf. Tapi soal tentang putusan tentu tidak mendahului beliau-beliau, dan kita berpatokan pada konstitusi tentu. Putusan itu kan proses dalam rangka untuk dijalankan. Berapa biaya negara yang sudah keluarkan untuk membayar polisi di tingkat penyelidikan, penyidikan, untuk jaksa di tahap dakwaan hingga tuntutan, bahkan hakim baik di tingkat pertama, banding hingga kasasi. Nah, sekarang sudah ada putusan yang bersifat berkekuatan hukum tetap kalau tidak dijalankan. Pada saat yang sama, terdakwa atau terpidana Sylvester Matutina itu selalu mengeluarkan ujaran yang penuh dengan nada ancaman provokatif, bahkan ya tendensi negatif kepada klien kami. Artinya dia tidak pernah merasa jerak dengan perbuatan tersebut. Ya, terus mengedarkan fitnah. Misalkan kepada klien kami Roy Suryo, Desmond Hasiholan dan yang lainnya. Dalam beberapa kesempatan kan selalu dia sampaikan, kalian ya 1000% tersangka, pasti masuk penjara, pasti menjadi narapidana. Nah, ini kan satu tindakan yang kalau dalam hukum itu melanggar apa yang disebut dengan asas. Ada kalimat ini nggak? Pasti tersangka, pasti narapidana, pasti akan sama seperti saya seorang. Enggak, kalau itu tentu direvisi. Gitu. Nah, yang jelas kan kalau kita bicara tentang memberikan stigma pasti itu kan pertama mendahului proses. Betul. Karena sederhana saja loh, nggak semua orang yang dalam tahap penyidikan itu jadi tersangka. Karena banyak juga kasus
di SP3. Artinya kan nggak sampai jadi tersangka, Betul. kasus dihentikan karena tidak ditemukan cukup bukti, maka dikeluarkanlah surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Betul. Tapi kenapa narasi yang dibangun justru provokatif? Nah, atas dasar pertimbangan itu, setelah kami mendapat informasi, ini perlu untuk dilakukan tindakan. Maka hari ini, ya, hari Kamis 31 Juli 2025, kami mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pihak penuntut sekaligus eksekutor kan. Jaksa yang menuntut, jaksa pula yang mengeksekusi untuk menanyakan sekaligus meminta. Yang lalai mengeksekusi persoalan ini membawa Sylvester ke penjara adalah kejaksaan. Iya, ada beberapa kesimpulan ya yang bisa kita peroleh dari panjangnya peristiwa sehingga hari ini tidak dieksekusi itu. Pertama, memang hukum ini tidak bersifat setara. Jangankan jadi laporan, bahkan sudah inkrah pun kalau itu kubu dari saudara Joko Widodo tidak dieksekusi. Makanya ada klien kami, koordinator ini selalu membangun narasi, ada relasi yang tidak seimbang bagi kami ya yang lemah, klien kami dengan kubu saudara Jokowi yang meskipun secara de jure bukan penguasa, tapi de facto masih berkuasa. Terbukti dalam proses kasus dugaan ijazah palsu itu kan laporan TPUA hanya dikoleksi menjadi Dumas atau pengaduan masyarakat di 9 Desember 2024, sementara laporan dari saudara Jokowi serta-merta diterbitkan LP yang artinya pro justisia dan terakhir kan ditingkatkan penyidikan. Nah, kembali kepada Sylvester Matutina. Nah, berulang kali dia menyatakan Roy Suryo Rismo dan klien kami yang lain pasti tersangka, pasti jadi terpidana dan seterusnya. Ini kan melanggar asas praduga tak bersalah. Maksudnya begini kan, asas praduga tak bersalah itu adalah setiap orang harus dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan putusan itu bersifat tetap atau kekuatan hukum tetap. Artinya di pengadilan negeri sekalipun kalaupun sudah ini ya tetap belum dianggap bersalah, belum. Nah, justru kalau kita kembalikan ke status saudara Sylvester Matutina yang hari ini terpidana 1,5 tahun, dia sudah jelas bersalah. Kita bisa sebut dia tuh tukang fitnah karena sudah ada vonisnya begitu. Nah, yang pertama adalah mengkonfirmasi ada relasi kuasa itu justru menjadi bobot paling besar untuk berjalan atau tidaknya hukum itu. Kalau dia punya relasi kuasa yang kuat, maka sampai putusan kasasi pun nggak dijalankan. Yang kedua, mengkonfirmasi memang aparat kita tidak steril dari intervensi relasi kuasa. Terlepas kalaupun ya misalnya ada permaafan, kalau kepada orang kecil kan selalu ya narasinya kan kencang ya. Tidak ada maaf, maaf itu hanya meringankan, tidak menghilangkan unsur. Itu kalau kepada rakyat kecil kan tetap aja diproses gitu. Kembali nih, Mas, Bang, pada soal jaksa. Ketika jaksa lalai, kejaksaan maksud saya, ketika kejaksaan lalai melakukan tugasnya, apa yang sebetulnya secara hukum harus dikatakan, ditimpakan padanya? Apakah teguran? Apakah justru saya nggak tahu apa ini? Ya, memang kita tidak mengadopsi satu norma yang bisa memberikan sanksi pidana kepada aparat penegak hukum ketika lalai menjalankan tugasnya. Paling ya sanksi internal administratif termasuk ya penurunan jabatan atau sanksi pecat paling tinggi itu. Nah, ini yang kemudian membuat banyak kasus itu dalam tanda petik itu di istilahnya jadi yang mengeksekusinya adalah jaksa yang menuntut. Iya. Person jaksa yang menuntut berarti ya? Iya, maksudnya institusi kejaksaan kan jaksa itu kalau dalam proses pidana dia yang mendakwa menuntut sekaligus dia mengeksekusi. Ketika hakim memvonis 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun yang menjalankan vonis siapa ya? Jaksa. Jaksa yang kemudian membuat berkas untuk menjalankan putusan, jaksa yang kemudian mengirim terdakwa ke lembaga pemasyarakatan, jaksa yang melengkapi berita acara. Bahkan nanti kalau ada pembebasan pun jaksa masih terlibat dalam proses untuk membebaskan dalam konteks administratif gitu. Karena memang jaksa itu sebagai wakil negara untuk menjalankan proses itu. Tolong jelaskan pada saya yang awam dan juga sebagian besar masyarakat kita yang awam. Yang kemudian nanti harus ditegur atau katakan saja kalaupun nanti dikenai hukuman apa yang paling mengerikan itu pemecatan dan sebagainya, itu kan bukan kejaksaannya kan, tapi ada orang-orang tertentu yang tentunya, ya, jaksa yang ijaz di situ, jaksa. Nah, terus tentu atasan dari jaksa yang punya kewajiban kontrol. Kalau pidum ya berarti kasih pidumnya. Ya kalau ada kelalaian sampai kepada kejaringnya ya kejaringnya harus. Dan kelalaian ini kan sudah berlangsung 2025, 2019, 6 tahun. Makanya saya tadi dalam surat masih menggunakan pendekatan yang cukup halus, yakni bertanya dulu apa sebenarnya yang terjadi, apakah sudah dieksekusi atau tidak. Kalau belum ya segera dieksekusi. Saya pikir kalau itu dijalankan juga bisa mengkompensasi ya masyarakat tentang apa yang lalai dahulu kan hari ini akhirnya dijalankan begitu. Betul. Namun ya saya sederhana saja, selama ini tidak ada kabar Sylvester itu masuk penjara, dan vonisnya ini adalah vonis yang sifatnya memang pidana penjara, bukan percobaan ya. Kalau percobaan boleh saja ya, selama ini ada di luar sudah dianggap menjalani putusan karena percobaan gitu. Jadi kita apa sih motifnya gitu? Awalnya kami nggak pernah nyolek loh barang ini, kira-kira begitulah. Kami juga tidak punya tendensi orang itu masuk penjara dan seterusnya. Tetapi ketika ada gelagat orang ini
ya tidak konsisten gitu loh. Satu sisi menganggap klien kita tukang fitnah, bahkan melampaui kewenangan hakim telah menyatakan ini pasti masuk penjara, padahal kan kewenangan hakim. Hari ini posisi Roy Suryo, Rismon Sianipar dan yang lain itu baru terlapor, tersangka saja belum. Lalu kalau dia kemudian menyatakan bahwa ini pasti, itu kan akhirnya kita menjadi bertanya-tanya apakah kemudian segala proses yang ada ini hanya sandiwara dan targetnya sudah ada. Dan ini kemudian saya sambungkan dengan statement kuasa hukum saudara Joko Widodo dalam sebuah dialog yang saya juga menjadi salah satu narasumber. Dia katakan perkara ini ada target gitu. Lah, saya juga kemudian menyampaikan begini, kalau suatu perkara ada target maka proses itu tidak menggali fakta, bukti dan apakah relevan fakta bukti itu dengan norma yang dilanggar. Tetapi proses itu hanya mencari sandaran legitimasi untuk menjatuhkan membenarkan target tadi gitu loh. Itu kan yang terjadi begitu loh. Mas, saya kembali pada persoalan ini pada persoalan jaksa. Apakah kelalaian jaksa selama 6 tahun itu bisa kita sebut sebagai sebuah obstruction of justice? Kalau obstruction of justice itu kan pada proses tidak pada vonisnya. Ini kan tinggal pelaksanaan. Karena proses penyidikan sudah selesai. Hanya memang saya belum cek lebih jauh, maka harusnya ini komisi kejaksaan yang bisa mengevaluasi apakah ada paling tidak kode etik lah dalam profesi menjalankan tugas dan fungsi sebagai jaksa telah dijalankan atau ada yang dilanggar. Tapi bagi kami tak soal apa yang sudah terjadi masa lalu. Yang penting hari ini faktanya sudah ada vonis 1,5 tahun, faktanya vonis itu sudah inkrah, faktanya terpidana Sylvester Matutina ini masih berkeliaran di mana-mana, maka segera saja dieksekusi. Karena begini kan, bukan sekali dua kita selalu membaca bahwa kejaksaan menangkap buron. Dan kemudian pada beberapa buron dalam tanda petik itu mengatakan saya tidak buron, saya datang kok, misalnya kayak gitu. Tetapi pada kasus seperti ini tiba-tiba kemudian kejaksaan begitu lalai. Saya kira memang hal yang seperti ini kalau kita bisa katakan dengan redaksi agak ekstrim bukan anomali lagi. Karena sudah menjadi fenomena gunung es. Jadi lazim saja begitu loh. Cuman karena ini sudah begitu, kalau istilah orang Jawa cek welo-welo, terlalu telanjang lah tindakan saudara Sylvester itu, maka yang pertama menurut saya bagi institusi kejaksaan segera tutupi auratnya. Segera pakai baju lah, jangan telanjang. Dengan cara apa? Eksekusi dulu lah. Bahwa yang lainnya nanti dievaluasi itu hal yang lain. Tetapi Sylvester ini harus dieksekusi. Dan memang saya kira ketika Sylvester Matutina ini dieksekusi, sikap batin yang merasa lega itu bukan hanya klien kami yang selama ini dituduh akan ini akan itu. Di antaranya adalah Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Karena kan kita masih ingat Majen TNI Purnawirawan Sunarko itu juga difitnah habis-habisan dan sudah sempat beredar viral kan video purnawirawan mantan Kopassus yang mencari Sylvester kemana-mana. Sylvester adalah seorang terpidana saat ini. Sementara kan secara aktif beliau juga seringkali mengisi beberapa talk show di sejumlah media di televisi. Nah, apakah misalnya kami atau media-media televisi lain yang kalau pada saat setelah terbongkar ini masih tetap mengundang dia, itu merupakan sebuah perbuatan tercela atau tidak? Itu tadi hampir sama dengan apakah seorang komisaris itu harus diberhentikan ketika statusnya narapidana atau tadi terpidana begitu. Itu kan saya sebutkan tadi secara norma eksplisit tidak ada, tapi kan hidup kita tak ansih soal norma yang tertulis. Betul. Contoh saja kalau kita masuk rumah orang itu nggak ada norma tertulis wajib ketok pintu, salam. Coba bayangkan tapi kalau itu tidak kita lakukan, masuk saja begitu saja. Kita tidak masuk penjara misalnya, tapi kita dianggap orang yang tercela. Nah, dalam konteks media tadi kami juga di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah konferensi pers dan kami menghimbau karena kita kan setara begitu tidak kemudian menjadi subordinat, kami hanya menghimbau kepada sebelah media untuk tidak lagi menjadikan terpidana Sylvester Matutina ini sebagai narasumber kecuali setelah dijalani sebagai bentuk pertanggungjawaban, setelah itu kan kembali menjadi warga negara biasa. Itu kan beda. Ini kan belum. Nah, atau kami mengambil sikap jika media masih merasa tidak aib, tidak tercela, tetap mengundang terdakwa terpidana Sylvester Matutina ini dalam sebuah forum dan forumnya itu mengangkat sebuah tema yang juga kami diundang dalam tema itu dengan hal itu, maka kami yang mengambil pilihan tidak akan ada. Apakah kelalaian 6 tahun untuk katakan saja mengeksekusi Sylvester ini dan kemudian publik publik kan punya skenario sendiri yang dibawa ini tidak merupakan sebuah tamparan yang seharusnya memalukan kejaksaan? Dalam konteks hukum yang sudah dikendalikan politik seperti hari ini, saya melihat malu itu sudah sesuatu yang jarang gitu.
diakui sebagai sebuah sikap aktual, bahkan sikap batin pun enggak. Artinya, padahal malu itu sebagian dari iman ya. nah, saya mau mengatakan orang sekarang iman sudah hilang, sorry. Tetapi sudah menjadi semacam tabiat umum, orang ini sekarang nggak punya malu gitu loh. Institusi kepolisian misalnya hari ini nggak malu memaksakan meningkatkan penyelidikan ke penyidikan, padahal sebelumnya buktinya ditanya oleh media berkali-kali fotokopi. Nggak punya malu juga ya, misalkan Saudara Joko Widodo menyatakan tidak akan menyerahkan ijazah kecuali atas perintah pengadilan. Faktanya beberapa kontradiksi tindakan yang dilakukan bisa kita hitung. Pertama, dia pernah mengundang 11 awak media dan dia tunjukkan ijazah yang dia sebut asli tadi. Apakah media ini pengadilan? Bukan. Kedua, dia tunjukkan ini kepada kuasa hukumnya dan kuasa hukumnya ingin meyakinkan publik bahwa mereka sudah melihat dan asli. Apakah ini pengadilan? Ketiga, dia serahkan ini bahkan dengan dipinjamkan ke Bareskrim untuk dilakukan tes laboratorium forensik. Padahal tes itu harus dengan disita, bukan pinjam. Tapi sekali lagi, ini kan ditunjukkan. Apakah Bareskrim pengadilan? Terakhir, katakanlah, akhirnya terakhir kan disita oleh Polda Metro Jaya. Sekali lagi, apakah Polda Metro Jaya itu pengadilan? Dan ketika pengadilan benar-benar meminta dua perkara lah. Pertama, perkara Bambang Tri tidak muncul. Yang kedua, oke lah, perkaranya Pak Muhammad Taufik yang terakhir. Ya memang itu di forum mediasi, tapi itu tetap juga pengadilan yang memerintahkan. Karena begini, ada proses penyelesaian perkara itu di mediasi, ada proses di pokok perkara. Kalau di mediasi, mediator menyarankan bahwa yaitu ijazah asli, dan masalah utama adalah terkait ijazah asli, dan kalau ditunjukkan bisa segera melerai perseteruan anak bangsa dan mengakhiri polemik ijazah ini, kan itu sama saja sebenarnya, kan harusnya tindakan yang ya konsisten menyatakan ini akan saya tunjukkan karena ini pengadilan juga. Toh enggak juga gitu. Pada akhirnya putusannya kan di NU tidak dapat diterima, akhirnya tidak bisa lanjut. Akhirnya kan kalau tidak bisa lanjut sama saja tidak jadi menunjukkan ijazah itu ke pengadilan. Mas, saya Alpa nih melakukan satu riset. Kapan sebetulnya Sylvester menjadi komisaris? Mas, saya sebenarnya tidak terlalu mengikuti dia ya. Dia jadi terakhir kan memang di IDFood ya. Dan banyak pula. Makanya orang-orang yang hari ini tampil di media itu kan rata-rata jadi komisaris yang projo. Makanya tadi, ini orang kerjanya apa sih untuk BUMN yang berkenaan? Apakah memang punya kompetensi? Artinya dan Mas meragukan kompetensi Sylvester dalam hal persoalan ini? Nah, justru kita meyakini bahwa kompetensi mereka ini untuk membela Jokowi dalam sejumlah media, dan kompensasinya adalah jadi komisaris tadi. Buktinya justru kehadiran mereka itu pasang badan di sebelah media. Sementara apa fungsi mereka bagi institusi BUMN di mana mereka menjadi komisaris? Kalau kita bicara digaji ya? Iya, digaji tentunya. Entah komisaris yang rata-rata ditaruh di komisaris independen ya. Kan kalau kita bicara komisaris itu kan organ yang menjadi katakanlah ya pengawas dari direksi. Tentu yang mengawasi itu harus lebih ngerti dong daripada diawasi. Baik dari sisi keuangan, bisnis plan, manajemen, paling tidak norma hukumnya. Kenapa? Karena ini BUMN. Keliru ya mengeluarkan anggaran bisa berdampak kerugian keuangan negara, bisa berdampak tipikor, bisa berdampak penjara, begitu loh. Maka kalau kita kaitkan dengan mereka, ya tanpa merendahkan kualifikasi mereka, di kedudukan mereka di BUMN yang disebut, saya kira masih banyak anak bangsa lainnya yang punya kualifikasi, bahkan dedikasi lebih baik. Dan akan lebih optimal bagi perusahaan itu. Ya iya, dan hari ini sebenarnya kalau dalam konteks komisaris independen itu ya, menurut saya karena negara kita sedang keadaan seperti itu, ditiadakan pun nggak ada masalah. Karena bisnis proses atau jalannya sebuah perusahaan itu tanpa ada komisaris yang banyak itu tetap jalan. Bahkan kita bisa melihat ada modus operandi penambahan sejumlah komisaris itu hanya dalam konteks untuk membagi kue yang sebelumnya di nampan besarnya tidak kebagian, ya dibagilah di nampan kecil. Misalnya, mohon maaf kalau saya sebut nampan besar itu misalnya jabatan menteri, wamen, dirjen, kabinet dan sebagainya. Ini katakanlah nampan besar. Ya karena perannya nggak terlalu besar, tapi ya pengen dapat kue juga ya bagilah komisaris. Mas, apakah selama ini ya selama Mas dewasa melihat pola-pola seperti ini itu pernah terjadi pada era-era kepresidenan yang lain, memberikan jabatan-jabatan tidak melalui kompetensi yang pas misalnya? Saya tuh di beberapa grup WhatsApp itu sempat dikirimi foto kabinetnya era Soeharto. Kan fotonya lama. Terlepas banyak tuduhan, tapi kan kita tahu mereka berintegritas. Sampai ada quote yang menyatakan, foto ini menggambarkan bahwa Republik ini pernah diurus dengan sepenuh hati. Benar dong, kalau kita pikir. Dengan serius ya? Dengan serius mereka. Memang dulu pejabat itu punya wibawa, karena memang punya kapasitas. Nggak ada pejabat dulu itu
Yang ya aneh-aneh lah kayak sekarang begitu. Nah, hari ini kalau kita lihat rata-rata memang tidak lagi berdasarkan kompetensi, terlepas ya kalau dulu pun ya kedekatan politik tetap ada, tetapi basic daripada kapasitas, kapabilitas dan profesionalisme tetap menjadi syarat mutlak. Selain syarat tambahannya ya tentu yang dekat. Karena tentu yang loyal itu jauh lebih bisa dikontrol dan bisa diawasi ketimbang orang jauh yang nggak pernah ketemu sama kita, kan kita ragu. Tapi tetap kompetensinya tetap ada gitu. Nah, hari ini ya kita melihat bahwa kompetensi justru nomor yang sekian. Yang pertama adalah loyalitas. Peran dia, bukan loyalitas, peran dia dalam konteks politik itu memenangkan sebesar apa. Baru bicara apa yang harus dibagi pada dia. Loyalitas pun enggak kadang-kadang. Kenapa? Sebenarnya loyalitas mereka itu bukan pada orang, tapi pada jabatan tadi. Makanya kalau kita lihat, contoh dia fenomena Coman ya, Jokowi mania. Siapa namanya itu? Ebenezer. Ya, Emmanuel Ebenezer. Kan loyalitas dia kan pada kekuasaan sebenarnya. Begitu mau ganti Prabowo, dia buru-buru menjadi Prabowo mania. Nah, yang sakit itu memang yang apa ya, pecah gesang derek Jokowi. Hidup mati pokoknya itu Jokowi. Nah, hari ini posisi mereka emang habis-habisan. Dan bahkan mungkin mereka sudah mempersiapkan diri ikut terkubur bersama jasad Jokowi. Maksudnya terkubur secara politik ya. Karena ketika ya dinasti kekuasaan politik Jokowi ini limbung bahkan jatuh dan terkubur, otomatis ya semua yang lentur bisa ikut ke sini ya. Kecuali mereka sudah ya buru-buru cari skoci untuk menyelamatkan diri. Nah, dalam konteks politik justru yang paling punya pemikiran yang realistis itu partai politik. Karena di isu ijazah ini dia nggak mau ikut pecah gesang dari Jokowi. Tapi kalau relawan ya memang hidupnya dari eksistensi Jokowi. Ketika eksistensi Jokowi hilang, ya dia juga akan hilang. Makanya dia memang harus habis-habisan ikut membela Jokowi. Tanpa reserve ya. Iya. Apakah justru status Sylvester Matutina sebagai anggota komisaris, sebagai komisaris di satu BUMN ini yang membuat dia, saya masih ingin menggunakan kata ini, seolah-olah kebal hukum. Seolah-olah. Sebenarnya dalam konteks yang lebih luas tidak hanya posisi komisarisnya, tapi dia Jokowinya itu masih menjadi relawan Jokowi dan Jokowi masih bisa mengendalikan kekuasaan Prabowo terlepas secara de jure Presiden Prabowo. Dan kita bisa lihat kan statement-statement terbuka Prabowo justru dalam tanda petik ya mengecilkan perjuangan ijazah ini misalnya. Nanti jangan-jangan ijazah saya juga kita ya misalkan. Nah, jadi memang ya kompleks ya, kumulatif ya antara dia memang ada di kubu Jokowi dan juga pernah menjadi relawan Prabowo Gibran, sehingga ya dia merasa punya saham politik bagi kemenangan Prabowo, sehingga dia juga harus punya bagian dividen politik. Setidaknya dividen politik itu adalah imunitas dari persoalan hukum tadi gitu. Selain dividen yang langsung bisa dinikmati tentu komisaris tadi gitu. Tapi kalau kita bicara dividen dalam pengertian luas kan termasuk relasi, kekebalan hukum. Apakah kita bisa mengatakan bahwa kejaksaan tidak loyal terhadap Prabowo ketika misalnya udah jelas ini persoalan tapi dibiarkan? Atau apa yang membuat mereka masih berani melakukan itu? Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang institusi penegakan hukum hari ini itu kan baik di institusi kepolisian, di kejaksaan, termasuk pengadilan, itu kan tetap subordinat kekuasaan. Maka corak penegakan hukum itu sangat bergantung dengan corak otoritas politik itu dikuasai oleh siapa. Nah, hari ini memang sejak 10 tahun yang lalu lah, itu oleh rejim Joko Widodo itu, hukum itu memang dijadikan alat represi bagi otoritas politik untuk menjalankan kekuasaannya. Kan ada perbedaannya, kalau Orde Baru itu represinya menggunakan militer, maka terlihat seolah-olah sadisnya kelihatan. Kalau hari ini menggunakan hukum, otoritas hukum, seolah-olah ini penegakan hukum, padahal represi. Misalnya, kita sedang menyampaikan pendapat, ini kemerdekaan berpendapat, lalu dinarasikan kabar bohong, fitnah, kebencian, permusuhan, sara, lalu diproses hukum, ada vonis. Nah, ketika di penjara, oh itu kan proses hukum, ini kan penegakan hukum. Padahal ini hampir sama dengan dicomot taruh di penjara gitu, tapi dilegitimasi melalui proses. Sehingga kejam sebenarnya, tapi istilahnya apa? Membunuhnya secara halus kita begitu. Masih pakai sopan santun. Iya, tapi kan keji juga ya. Kita kan tambah jengah kan. Masa membunuh pakai sopan nyun sewu ini kalau orang Jawa ya. Nyun sewu Pak. Tepok. Ya, jadi kita kan kadang-kadang terperdaya dengan keramahan dalam melakukan represi tadi. Dan akhirnya kita rakyat tidak punya sikap untuk bertahan diri atau menghindari represi tadi karena tertipu seolah-olah ini sopan santun padahal represi. Yang saya apa yang bisa memutus lingkaran setan seperti ini, sementara dunia ke depan tentu memerlukan sahabat-sahabat, mitra ekonomi, mitra apapun yang melakukan penegakan hukum secara adil. Saya orang hukum tentu nyaris ya putus asa juga kalau melihat bukan fenomena ya, fakta hukum kita di negeri ini. Kalau fenomena kita anggap itu gejala, tapi ini sudah faktual begitu, kerusakan hukum di berbagai aspek, dimensi, di berbagai bidang begitu. Kalau kita bicara hukum kan tentu
pengaruh atau dampak daripada kerusakan hukum itu kan di seluruh dimensi. Ekonomi ada hukumnya, sosial ada hukumnya, politik ada hukumnya. Walaupun pada akhirnya hukum hanya alat legitimasi begitu. Makanya dulu saya pernah ingat perdebatan seorang ekonom yang menyatakan bahwa peristiwa pertukaran rupiah terhadap dolar itu murni peristiwa moneter, tapi yang lainnya menganggap itu peristiwa konstitusi, sehingga nilai rupiah terhadap mata uang asing itu harus ditetapkan melalui undang-undang, itu kata orang hukum. Tapi bagi ekonom, itu peristiwa biasa, tukar menukar valuta saja begitu, sehingga tidak perlu dilegitimasi melalui undang-undang. Nah, balik lagi kepada soal hukum yang rusak tadi, coba kita lihat di mana ada kebaikan hukum yang bisa kita indra yang itu menjadi fenomena umum. Justru yang menjadi fenomena umumnya itu kerusakan hukum. Hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum yang diperlakukan secara tidak imparsial. Ya, di kasus Roy Suryo dan Joko Widodo itu kan terlihat tidak imparsial. Terlihat otoritas kepolisian memihak pada kepentingan saudara Joko Widodo dan a priori terhadap kepentingan keadilan yang sedang diperjuangkan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar dan yang lainnya. Contoh tadi, kalau kita bicara equality, bicara kesamaan di hadapan hukum, harusnya kan semua diperlakukan sama ya. Kalau yang satu jadi LP, yang satu juga jadi LP. Kalau yang satu dumas, yang satu juga dumas. Kalau yang satu dihentikan penyidikan, yang satu juga dihentikan. Kalau yang satu naik penyidikan, yang lainnya juga naik penyidikan. Biarlah nanti muaranya di hakim. Jangan hari ini justru institusi kepolisian sudah mengambil peran sebagai hakim dengan memvonis, laporan Roy Suryo dihentikan. Dengan memvonis apa? Laporan Jokowi ayo dinaikkan. Kan dalam konteks tertentu dia menjadi hakim dalam sengketa ini gitu loh. Dan sayangnya dalam proses hakim di kepolisian itu dia bisa menggunakan kewenangan untuk menahan. Karena di dalam KUHP ancaman pidananya lebih 5 tahun bisa digunakan kewenangan subjektif dari penyidik dalam polisi untuk menahan. Padahal belum ada putusan. Kan orang sudah di kemerdekaannya direnggut. Walaupun itu sementara katakanlah. Padahal belum ada vonis. Siapa hakimnya? Di tingkat penyidikan di polisi. Makanya yang lalu saya dengan kawan-kawan itu sebenarnya kalau pasalnya hanya 310, 311 tentang pencemaran dan fitnah atau ditambahlah yang relevan 27A Undang-Undang ITE ini menyerang kehormatan menggunakan sarana ITE. Kami nggak ada masalah. Karena dalam prosesnya tidak ada kewenangan menahan sehingga kita bisa adu argumen di pengadilan. Jadi fair lah ya. Tinggal nanti vonisnya ya kalau salah ya masuk. Kalau ini pasal-pasalnya pasal yang lebih dari 5 tahun itu ya? Diselundupkan ada yang pasal 35 Undang-Undang ITE itu ancamannya 12 tahun penjara, pasal 32 Undang-Undang ITE ancamannya 8 tahun penjara. Kemudian ada yang latah ya ikut bikin laporan ya. Ada 160 KUHP tentang penghasutannya. Ada Lehumanan, Andi Kurniawan, Samuel Suiken. Ini apaan ini gitu loh? Lalu yang dipersoalkan ijazahnya Jokowi. Ini ikut-ikutan gitu. Saya ingin kembali menarik sedikit pada persoalan Silverster tadi. Apa sebetulnya pesan moral yang secara salah akan ditangkap oleh masyarakat ketika seseorang yang seharusnya memang sudah masuk masih tetap berkeliaran dan ya katakan saja seolah-olah tidak ada apa-apa gitu. Ya tidak ada hukum di negeri ini. Pesan moralnya. Iya, tidak ada hukum. Yang ada apa? Kekuasaan. Dan itu kan sebetulnya berkaitan dengan konstitusi kita kan, bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sayangnya memang begitu, yang tertulis limitatif di dalam konstitusi kita dengan tegas menyatakan negara kita adalah negara hukum. Harusnya jujur saja, sekalian tulis negara adalah negara kekuasaan. Siapa yang berkuasa, dia yang paling punya otoritas untuk menyatakan benar atau salah, begitu. Selesai. Jadi kita hidup dalam kemunafikan. Dan ini akan menjadi sebuah kemunafikan massal ya. Kemunafikan yang kemudian dikatakan saja dijustifikasi oleh negara begitu. Nah, karena itulah kita mengajukan koreksi dan ini yang harus dipahami oleh publik ketika kita mengoreksi institusi kepolisian, institusi kejaksaan, bahkan peradilan, bukan berarti kita tidak percaya, kita benci dan seterusnya. Jadi kan narasinya itu ketika tidak bisa melawan kritik atau berargumentasi kritik, mulai melakukan generalisasi. Oh, ini nggak percaya polisi. Oh, ini nggak begitu. Kritiknya yang dilawan. Nah, seperti kami hari ini ya, ketika tampil dalam berbagai debat media di TV ataupun di podcast. Kalau kita konsisten menyampaikan narasi dan selalu memperbaharui narasi-narasi untuk menyampaikan fakta dan argumentasi. Sementara dari kubu Jokowi seperti kekurangan bahan, sehingga narasinya repetisi. Karena repetisi itu nggak mungkin diulang-ulang karena dia dianggap jadul. Akhirnya apa? Serang pribadi. Ad hominem. Coba, misalkan saya, siapa Silverster ini? Ketika dia kalah berargumentasi tentang 12 orang terlapor, saya katakan demikian sederhana. Saudara Joko Widodo kan melaporkan, dia dicemarkan dan dia difitnah. Dia merasa dihinakan sehingga direndahkan saudara. Ini kan delik aduan. Berarti harus jelas dong namanya siapa. Bukan delik umum. Kalau delik umum, Pak polisi, saya melaporkan ada pencurian. Siapa pencurinya? Saya nggak tahu Pak. Makanya tolong Pak dicari. Yang jelas barangnya hilang. Masuk akal delik umum. Pak polisi, saya dicemarkan. Saya dikatakan misalkan
hitam gitu. Karena pencemaran itu tidak harus fitnah. Sesuai fakta pun kalau dia merasa tercemar, kan? Ya makanya kadang-kadang ini yang saya nasihatkan kepada publik, kepada kita semua, mengukur statement kita, tidak sekedar apakah itu faktual atau tidak, tetapi ketika ujaran ini ditangkap oleh lawan, apakah dia merasa nyaman atau tersinggung. Maka sering dalam bahasa komunikasi, ya memang beda ya. Komunikasi debat saya memang tepat, tapi dalam konteks itu kita harus memahami, mencoba sikap batin orang itu seperti apa kalau kita mengungkapkan. Kalau istilah Jawa itu empan papan ya. Ngaji diri lah. Ngaji diri. Kalau orang Jawa empan papan, dengan siapa. Makanya di tradisi Jawa itu ada ngoko, kromo, inggil ya. Ada kromo, inggil. Dengan yang sejajar bagaimana sikapnya, dengan yang lebih tua, apalagi dengan yang lebih dihormati. Tentu bahasa kita berbeda. Nah, kembali pada soal tadi ya tentang fitnah. Jokowi tidak menyebut nama, tiba-tiba muncul 12 nama. Dia mengatakan, saya hanya melaporkan peristiwa. Lah ini delik aduan kok peristiwa doang. Lalu siapa yang menentukan 12 orang yang katanya mencemarkan? Katanya polisi. Lah, polisi kita tanya, Anda ini siapa kok bisa merasa menjadi Jokowi? Lalu mengatakan ada Abraham Samad itu yang mencemarkan, misalnya kan pengembangan. Harusnya kan orang yang ditanya, ini siapa sih? Alasannya kan video itu harus dikonfirmasi. Tapi video hari ini kan gampang, video saya nih ya ditemukan di Madilog, udah jelas. Oh ini Ahmad Tajudin. Oh ini kan nggak mungkin. Oh itu siapa ya? Oh, kecuali orang itu nggak dikenal begitu. Artinya apa? Kan buang badan. Betul. Nah saat itulah Sylvester ketika tidak bisa berargumen untuk membela, dia serang saya. Kau menang berapa kali perkara? Kalau kita bicara tentang kebenaran dan keadilan, kita tidak sedang bicara menang-menangan. Dan tidak bernilai kemenangan itu jika diperoleh dengan cara yang tidak terhormat, misalkan menyuap hakim, menyuap jaksa. Atau sawer. Itu bukan sebuah kemenangan bagi saya, itu kekalahan yang sangat telak bagi saya. Karena apa? Pertanggungjawaban profesi saya bukan hanya di hadapan klien, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus terang bagi kami advokat, itu dilarang menjanjikan kepada klien pasti menang. Itu berarti advokat yang melanggar kode etik. Yang bisa kita janjikan, kita akan berjuang maksimal, membela maksimal, terlepas katakanlah pro bono. Misalnya nih Roy Suryo, Rizwan, ini kan kita kerja 60-an lawyer itu pro bono, tapi bukan berarti karena pro bono kita nggak profesional, kita ogah-ogahan, sekenanya. Enggak, kita peras otak, peras pikiran, visi kemana-mana. Kenapa? Karena memang itulah yang bisa kita hadirkan. Bagaimana dengan vonis? Itu bukan kewenangan kita. Dan apakah misalnya dalam kasus Bambang Tri, Gus Nur, divonis bersalah, apakah kita merasa kalah? Enggak, kami menang. Kenapa? Kami bisa menghadirkan fakta, bukti, argumentasi yang dengan kejujuran semestinya orang akan menilai ini tidak layak dihukum. Bahwa kalau ada vonis, kalau vonis itu ya biarkan hakim dengan pertanggungjawabannya sendiri. Iya, kalau vonis itu karena intervensi kekuasaan, apa sih bangganya dia punya kuasa? Mas, dari segala hal yang tadi Mas contohkan ya, saya bahkan mungkin akan kekurangan kata untuk mengungkap sekian banyak contoh itu. Apakah bisa dikatakan bahwa saat ini ada semacam state capture yang dilakukan oleh para loyalis, menjadikan negara ini subordinasi mereka, katakan seperti itu? Iya, kalau kita lihat faktanya memang begitu gitu. Dan seolah-olah itu, saya jadi teringat apa tuh ya? Raja Perancis ya, Istad semua itu loh. L'État c'est moi. Negara adalah saya. Dan hari ini Jokowi itu sudah dipersonifikasi sebagai negara. Seolah-olah kalau kita mengkritik Jokowi, mengkritik negara, mencemarkan negara. Tapi nggak konsisten juga satu sisi ya. Dia katakan Jokowi pribadi bukan kepala negara lagi, sudah selesai, individu biasa. Ini kan terkait pribadi yang dicemar. Lah kalau memang saudara Jokowi yang tercemar, apa urusannya Sylvester? Apa urusannya orang-orang yang ikut mendukung? Kan bukan pribadi mereka yang dicemar. Tapi tadi memang sudah dianggap ini simbol dari, bahkan bukan simbol ya, kalau dalam konteks kebutuhan hidup, ya ini sandang pangannya mereka gitu. Kalau sampai ini jatuh ya, mereka kebingungan cari makan di mana, kira-kira begitulah. Oke, kita tidak akan, tidak akan ngomongin lagi yang tadi Al-Hamilum ini. Kita pada hal yang lain nih. Bagaimanapun kan ada perubahan besar dalam kekuasaan di negeri ini sekarang. Mas mengatakan bahwa secara de jure sudah bukan Pak Jokowi, tapi sudah ke Pak Prabowo. Mengapa misalnya Pak Prabowo tidak dilaporkan bahwa ada berbagai persoalan yang seharusnya segera dituntaskan seperti ini? Ini kan 6 tahun seorang narapidana, terpidana, tapi kemudian gini, yang kemudian akan kena wajahnya adalah bukan wajah pemerintahan Jokowi kan, tapi wajah pemerintahan Prabowo hari ini. Betul. Mengapa misalnya lama? Justru saya ingin bertanya, kenapa tidak dilakukan negara hadir untuk menuntaskan perseteruan ini biar cepat selesai? Contoh ya, kan belum lama ini masyarakat kan marah karena PPATK memblokir sebuah rekening yang 3 bulan nggak aktif. Lalu banyak kritikan, banyak masalah, bahkan ada cerita orang punya keluarga, sampai keluarga yang meninggal, tidak bisa ngurus rumah sakit karena rekeningnya tidak bisa diaktifasi, terblokir tadi.
Nah, ini kan ramai di tengah masyarakat terjadi kegaduhan. Lalu ketua PPATK Ivan dipanggil oleh Prabowo dan diperintahkan untuk dibuka kembali dan sekarang selesai. Udah, ya. Kenapa hal itu tidak dilakukan oleh Prabowo terhadap Jokowi? Panggil Jokowi, saudara Jokowi, atau karena dia misalkan gurunya Maha Guru Jokowi, guru politiku Pak Jokowi, misalnya begitu. Tolong dong tunjukin ijazahnya biar segera kelar. Kasihan rakyat. Saya juga kasihan ke Pak Jokowi. Terakhir saya dapat informasi memang sakitnya berat. Saya melalui kuasa hukumnya ya, Rifai Kusuma Negara dalam sebuah diskusi di sebuah TV nasional. Dia katakan saat mau tanda tangan BAP itu tuh berat sekali sampai terkelupas katanya tangannya. Terus pakai Vaseline gitu lah, pakai lotion gitu lah. Lalu untuk apa sih memperlama drama tentang ijazah ini? Keputusan pengadilan. Padahal kalau kita bicara putusan kan masih ada banding, ada kasasi. Pada nanti kalau sidang kemudian kalau persoalan ini berlanjut sampai ke sidang, kan itu seharusnya karena delik aduan Pak Jokowi harus ada di sana. Iya, makanya saya bilang kepada apakah akan seperti dulu misalnya sebuah delik aduan, tapi Pak Jokowi tidak pernah hadir di sana, tapi kemudian vonis tetap di. Nah itu yang saya khawatirkan. Dua skenarionya. Satu, waktu BAP kemarin sudah diambil sumpah sehingga tidak perlu dihadirkan, cukup dibacakan. Kedua, fokus jaksa tidak lagi ke fitnah pencemaran, tapi melayani laporan tentang kebencian permusuhan, ya tentang penghasutan. Yang lain nanti yang jadi fokus. Akhirnya apa? Bisa saja divonis tanpa diketahui ijazahnya asli atau tidak. Berapa persen Anda meyakini itu, Mas? Kalau kita bicara kemungkinan, semua kan bicara kemungkinan ya. Justru saya menyampaikan ini untuk antisipasi agar tidak terjadi. Saya menginginkan kalau Saudara Joko Widodo memang sudah siap ya langsung ke pengadilan, dan saya juga sudah mempersiapkan banyak pertanyaan kepada Saudara Joko Widodo baik yang berkenaan dengan ijazah itu sendiri juga terkait hal-hal lain untuk menguji kejujuran seorang Joko Widodo. Kenapa? Orang nggak meragukan misalkan Pak SBY ijazahnya asli atau tidak. Orang nggak meragukan Pak Prabowo. Kan ada pertanyaan dari kubu Jokowi. Kenapa nggak ditanyakan pejabat yang lain? Ngapain juga ya? Karena begini, orang itu ragu kepada Saudara Joko Widodo kan bermula karena seringnya statementnya tidak sejalan dengan apa yang menjadi kenyataan atau sering berbohong gitu. Maka ketika Bambang Tri membuat ya buku itu yang menyimpulkan ijazahnya palsu, lalu Saudara Jokowi mengatakan oh ijazah saya asli, orang kan punya kesimpulan jangan-jangan bohong lagi. Nah, akhirnya apa? Orang meyakini yang lain begitu. Nah ini kan problem yang nggak bisa diselesaikan dengan kata-kata lagi-lagi. Hari ini harus ada bukti begitu. Betul. Makanya berulang kali saya katakan kemarin. Ada narasi dari kuasa hukum Jokowi. Cobalah hari ini kita berkontemplasi, merenungi kembali, sehingga kita bisa meyakini sebenarnya ijazah ini asli, sehingga kita selesaikanlah polemik anak bangsa ini, tidak perlu mempersoalkan lagi. Saya jawab sederhana, kontemplasi apa, merenung apa, mau merenung sampai subuh, kalau ijazahnya nggak ditunjukkan ya nggak bisa kita yakin asli. Masa kita merenung sampai subuh, lalu timbul kesimpulan asli, dari mana begitu. Dan yang kedua, kalau kita bicara untuk membuktikan, meyakinkan publik, ijazah itu asli agar kembali kehormatannya, kembali wibawanya, tidak tercemar, tidak hina sehina-hinanya, tidak rendah serendahnya, kan dengan menghadirkan bukti, bukan bikin reuni gitu. Artinya sebetulnya persoalan ini bisa sangat sederhana gitu ya. Lah justru menjadi kompleks itu ketika tidak dihadirkan ijazah, dan justru itu menjadi alasan atau argumentasi tambahan bagi publik meyakini bahwa ijazahnya bermasalah. Oke. Mas, tadi pertanyaan saya kan soal Pak Prabowo yang tidak segera menyelesaikan berbagai soal yang makin lama harus terasa makin krusial dan makin urgent untuk segera diselesaikan. Apakah ada hambatan dalam bentuk mungkin Pak Prabowo terjerat katakan semacam jebakan politik loyalis yang dimulai dari Pak Jokowi? Ada filosofis agama yang penting. Saya jadikan cermin untuk yang lain. Jika tubuh itu sudah masuk barang haram, makan makanan haram, minum minuman haram, maka ruh iman itu akan tercerabut. Berpengaruh juga kepada fisik, berpengaruh juga kepada jiwa, berpengaruh juga pada amal dan kata-kata. Coba perhatikan orang yang biasa mengatakan kebun binatang lah. Itu kan dia makannya juga tak terjaga misalnya, sehingga berdampak. Dia biasa makan yang menggonggong ya, dia juga akan menjadi ciri yang kurang lebih seperti itu. Itu dalam konteks makanan. Makanya kita harus menjaga agar makanan halal itu yang menjadi asupan tubuh kita, karena itu akan menjadi darah daging. Kalau tidak ya akan berdampak kerusakan baik pada fisik, psikologi, juga berbagai amal kita. Nah, juga kekuasaan. Kekuasaan itu kalau diperoleh dengan cara yang halal, maka dia akan menjadi kekuasaan yang merdeka, punya independensi. Oh, gua memang penguasa, gua memang dipilih rakyat, gua memang yang memenangkan pilpres, gua didukung, ya katakanlah
sekian persen begitu. Artinya, Tetapi jika misalnya kekuasaannya memang tidak diperoleh dengan tadi dukungan, memang dia ada masalah, dan kemarin kan dugaan kecurangan kan menjadi aspek yang membuat kekuasaan itu tidak legitimate walaupun dilegitimasi dengan putusan MK, itu hal yang lain lagi. Okay. Maka orang PD itu kalau dia punya harta punya dirinya sendiri. Tapi kalau harta itu ternyata cuma dipinjam orang lain, dia kan nggak PD. Kekuasaan Prabowo ini yang mau saya katakan. Boleh jadi memang dia akui bukan kekuasaannya sendiri, tapi diperoleh melalui dukungan seorang Jokowi. Sehingga walaupun dia de jure berkuasa, tapi de facto dia harus tahu diri. De facto ini kekuasaan bersama. Makanya nggak heran kan, ada acara PSI sowan ke rumah kediaman Jokowi. Tapi kan sebetulnya, kalau misalnya kita tetap berpegang pada konstitusi lah, atau pada paling tidak konvensi di negara ini, ketika seseorang secara de jure sudah memegang kekuasaan, ya dia harus menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, dalam arti tidak banyak membiarkan diri dicawe-cawe. Itu persoalan yang kita persoalkan dalam diskusi kita kan bukan legitimasi konstitusi. Oke. Legitimasi politik dari sisi psikologi pribadi seorang Prabowo, apakah dia memiliki kepercayaan diri bahwa kekuasaan dia peroleh itu memang hasil ikhtiar dia, apakah dia merasa PD memang rakyat yang memilih dia, atau jangan-jangan memang dia sadar bahwa sebenarnya kekuasaan ini bukan punya dia seharusnya, atau yang kedua dia peroleh dengan cara-cara yang lain, atau memang secara de facto ada peran saudara Joko Widodo. Dan kalau kita bicara itu kan memang perannya tinggi. Contoh. Oke, anggaplah begini. Mohon maaf nih, belum pernah kita kan berdebat biasanya ya. Saya cuma berkata begini. Bukankah ada sikap yang saya kira akan lebih konstruktif ke depan? Apapun misalnya jalan yang sudah ditempuh, ya sudah, itu masa lalu. Masa depan adalah menjalankan fungsi ini sebaik-baiknya buat rakyat. Itulah baliknya karakter kepemimpinan seseorang. Saya sih berharap begitu. Jadi benar-benar macan asli. Rakyat juga kan toh sekarang rakyat juga sudah berdamai. Iya. Tidak ada lagi yang Anies, Ganjar, ya semua ya Prabowo lah presiden. Betul. Tapi lagi-lagi ini kan karakter kepemimpinan. Makanya kalau dalam Islam, salah satu syarat seorang pemimpin itu harus punya sikap merdeka. Kan syarat menjadi pemimpin dalam Islam itu laki-laki muslim, laki-laki balik, ya merdeka, adil, punya kemampuan untuk menjalankan fungsi kekuasaan. Nah, yang merdeka ini kan dalam dua pengertian. Pertama, merdeka dari sisi status, dia bukan budak. Kedua, merdeka dalam pengertian dia independensi. Nggak boleh pemimpin itu dikendalikan istrinya. Kalau pemimpin statusnya di KI, di bawah kendali istri, nggak bisa itu. Udah, istrinya aja jadi pemimpin. Termasuk pemimpin nggak boleh dikendalikan oleh menterinya. Udah, menterinya aja jadi pemimpin. Nah, kalau hari ini ada pemimpin dikendalikan otoritas lain, dia nggak memiliki sifat merdeka. Dan bahaya kita punya negara dipimpin oleh itu dari apa? Dari hadis, dari Quran, atau dari kias ulama, Mas? Itu kajian ulama tentang syarat-syarat pemimpin ada 7. Namanya disebut dengan syarat inqidhat. Syarat inqidhat itu syarat akad yang salah satu kalau tidak terpenuhi maka batallah kekuasaan pemimpinan. Ada lagi 2 syarat afdoliyah. Syarat keutamaan kalau dipenuhi juga bagus, kalau enggak juga apa. Pertama apa? Pemimpin harus berani. Kedua apa? Pemimpin harus seorang mujtahid. Kemampuan berpikirnya setingkat mustahil. Tapi kalaupun enggak ya enggak apa-apa, itu afdaliyah. Tetapi merdeka tadi, itu syarat mutlak, enggak boleh pemimpin itu di bawah kendali yang lain. Yang ditunjuk pemimpin, yang dipilih menjadi pemimpin dirinya. Maka dia harus mengambil keputusan berdasarkan pandangan dirinya. Bahwa memang masukan bisa dari A, B, C. Tetapi keputusan harus dirinya. Enggak boleh keputusan itu digandoli oleh otoritas yang lain. Bahaya. Kepemimpinan apapun ini ya, bukan hanya konteks negara ya. Kepemimpinan organisasi itu begitu. Mas, apakah ada peran kami warga masyarakat biasa untuk mengawal persoalan ini sehingga ya mungkin ini tidak terdengar enak buat Pak Sylvester, tapi keadilan adalah mendudukan segala sesuatu atau segala perkara pada tempatnya, dan tempat Pak Sylvester saat ini adalah di sana. Apa yang bisa dilakukan oleh publik untuk mengawal? Jadi kalau kita bicara keadilan, tidak ansih soal orang itu masuk penjara, kasihan dong. Masa harus dengan penjara sih? Tapi kalau kita bicara keadilan, pertama menjadi pencegah agar masyarakat tidak mengulangi perbuatan itu. Kalau suatu tindakan fitnah kemudian dipidana dan dilaksanakan, maka orang akan mengukur sikap, tutur kata, perbuatan, dan seterusnya, sehingga menjadi efek pencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama. Kedua, bagi orang yang melakukan kejahatan juga bisa menginsafi bahwa tindakannya keliru. Katakanlah 1,5 tahun, saya kira cukuplah bagi seorang Sylvester Matutina 1,5 tahun untuk berkontemplasi, menginsafi dia itu keliru gitu, sehingga setelah keluar dari penjara nanti bisa merubah kata-kata yang dia ucapkan tidak ngawur begitu misalnya. Nah, bagaimana cara kita? Ya memang hari ini saya harus akui no viral no justice. Karena hari ini otoritas kekuasaan tadi tidak tunduk pada
argumentasi tadi tunduk pada tuntutan publik. Iya. Nah, dan sebetulnya itu pun tidak sehat kan? Iya. Nah, yang sulit itu adalah bagaimana cara kita menyambungkan argumentasi dengan kesadaran publik yang kemudian publik ikut menuntut itu. Dengan cara apa publik bisa dalam tanda petik mengawal persoalan? Ya, pertama tentu publik harus memahami kasus ini. Nah, apa yang kita lakukan itu bagian dari mengedukasi publik. Ketika ada kesadaran, tentu mereka harus mengambil tindakan apa yang bisa dilakukan agar ini bisa dieksekusi. Tentu bersuara, berekspresi, menyampaikan pendapat. Dan yang paling penting, tidak hanya kasus ini juga akan berdampak pada kasus lain. Misalnya, ini berdampak Sylvester tidak lagi ngawur, misalkan tidak lagi tampil media, walaupun belum dieksekusi kan cukup mensterilisasi ruang publik dari sosok yang bermasalah. Dan itu kan sesuatu yang harus kita syukuri. Kan ada pepatah mengatakan kalau kita tidak bisa mensyukuri yang sedikit, mustahil kita bisa mensyukuri yang banyak. Gitu. Nah, tadi pagi, kalau saya tidak salah, Mas, kan tadi juga katakan Mas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, saya ingin tahu dua hal. Apa harapan yang Mas kemukakan dan kawan-kawan kemukakan kepada Kejaksaan, dan apa respon dari Kejaksaan? Adakah respon dari Kejaksaan? Ya, sebenarnya tidak pagi ya, jam 1 tadi kami ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Memang niat kami kalau bisa ya bertemu langsung dengan Kajari atau pihak yang disposisi untuk bisa menemui kami begitu. Tapi oleh petugas di PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu lah ya. Itu disebutkan bahwa ya memang harus ada ya permohonan, nanti baru ada disposisi, lama lah. Akhirnya ya kami ajukan surat dan sudah diterima di bagian PTSP. Yang surat itu konteksnya adalah bertanya sekaligus meminta. Pertama bertanya, ini vonis sudah dijalankan belum? Siapa tahu ternyata sudah dijalankan, walaupun kita tahu informasinya belum. Gitu. Yang kedua, kalau belum ya segera dijalankan. Alasannya apa? Alasannya ya ini adalah putusan yang sifatnya inkrah, tidak bisa dihalangi walaupun ada usaha untuk PK, peninjauan kembali, tetap nggak menghalangi eksekusi. Yang kedua, apalagi kami sebutkan bahwa terpidana Sylvester Matutina ini mengulangi perbuatan yang ada dalam vonis itu. Ini apa? Fitnah terhadap klien kami, Rosuryo dan yang lain. Itu yang kami sampaikan tadi. Mas, adakah hak warga negara atau warga untuk melakukan class action pada persoalan ini? Enggak sih ini. Ya, ini kan tinggal subjektivitas jaksa. Kalau jaksa dieksekusi selesai sebenarnya. Class action kan perkara publik. Ini kan perkaranya sebenarnya sudah diindividualisasi melalui putusan, dan putusan itu sudah inkrah. Ya, siapa yang diindividualisasi? Ya terdakwanya. Ya ini Sylvester Matutina. Pertanyaan saya terakhir. Apakah ini, meskipun persoalannya ada persoalan yang pribadi bukan besar sebetulnya, persoalan pribadi, akankah ini akan menjadi batu sandungan paling besar dalam, katakan saja, kepada kabinet Pak Prabowo, terutama dalam persoalan penegakan hukumnya? Saya nggak ke Pak Prabowo-nya sih sebenarnya. Tujuan saya justru ingin memberikan pesan moral kepada seluruh masyarakat bahwa hukum itu harus ditegakkan. Dan jangan hanya bernarasi hukum kepada yang kontra pada Saudara Joko Widodo seperti pada klien kami. Kan berulang kali kami diminta menghormati proses hukum. Ya, nggak ada yang nggak hormat. Proses hukum tetap aja jalan. Misalnya hari ini menjadi penyidikan. Memangnya karena protes kami penyidikannya nggak dijalankan, atau jalan aja. Tapi kita menyampaikan kritik. Yang kritiknya itu ada basicnya itu dua. Pertama, ada norma yang jadi sandaran kritik. Yang kedua, ada fakta yang dijadikan sandaran bahwa norma ini tidak terpenuhi karena faktanya seperti ini. Gitu. Nggak bisa dong kita dikatakan kalau kayak gini, oh berarti nggak percaya. Bukan nggak percaya, ada kritik gitu. Jadi itu yang saya sebut ketika tidak mampu berargumentasi untuk menghadapi apa yang kami komplain atau kami kritik, lalu membangun narasi generalisasi, oh nggak percaya, ini mah nanti putusan pengadilan pun nggak percaya kalau belum. Nah, nggak begitu cara kita bernegara gitu. Ya anggap aja itu anggap aja itu sebuah apa namanya kalau bahasa kasar itu sih, bahasa kasar itu kekalahan intelektual sebenarnya. Tapi saya tidak tega juga ngomong gitu. Ya, Mas lebih tega dibandingkan tadi saya ingin mengumpulkan sesuatu terbata-bata karena saya masih berpikir. Terima kasih Mas Ojin. Sama-sama. Sylvester Matutina bukan sekadar sosok. Ia adalah simbol dari sistem yang lumpuh, kekuasaan yang pongah, dan hukum yang tunduk pada loyalitas. Ia divonis bersalah. Ia harusnya dipenjara, tapi ia masih bebas. Lebih dari itu, ia digaji untuk posisi komisaris BUMN tanpa pengalaman, tanpa akal sehat. Di saat rakyat diminta taat hukum, elit justru menertawakan putusan pengadilan. Disinilah kita di tengah negara yang seolah tak tahu malu mempertahankan orang-orang yang mempermalukan republik ini. Maximilien Robespierre, tokoh revolusi Prancis, pernah memperingatkan, rahasia kebebasan terletak pada mencerdaskan rakyat, sedangkan rahasia tirani adalah menjaga mereka tetap bodoh. Maka pertanyaannya kini, apakah republik ini hendak menjadi tanah bagi kebebasan yang tercerahkan atau tanah bagi tirani yang dibiarkan oleh kebodohan dan kekebalan hukum? Jika hukum tak ditegakkan, maka satu-satunya yang akan bangkit adalah perlawanan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.